Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain video general reading. Temanya adalah yang ada di intuisinya. Yang ini dia sampaikan dari intuisinya untuk kamu. Nah, susah ya ngomongnya. Oke, ini general reading ya. Bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontak yang ada di description box video aku ya. Masih ada promo 3 question 100.000 rupiah. Aku akan kasih waktu buat kalian ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya. Ya, coba dipikirin. Udah, itu aja. Kita langsung mulai. Yang ingin disampaikan dari intuisinya untuk kamu. Yang ingin disampaikan adalah, aduh, kayak kamu berakhir ya hubungannya sama dia ya. Ini banyak yang berakhir. Aku tiba-tiba jadi baper, sedih, merinding. Aku tuh mau sampaikan pakai kata ganti orang pertama ya, tapi pas di awal ini tiba-tiba aku langsung baper. Mereka ngerasa hubungannya udah selesai sama kamu. Mereka ngerasa ya kalian udah berubah. Karena hubungannya udah berakhir, kalian jadi berubah. Dia ngerasa udah jauh banget sama kamu. Ada orang yang hubungannya udah berakhir sama kamu, tapi mereka masih pengen tahu tentang kamu. Masih sekepo itu sama kamu, saking kamu kayak pergi atau menghilang ya. Tapi mereka pengen bilang kalau mereka tuh pengen adanya perubahan hidup mereka. Mereka pengen berubah hidup mereka. Mereka harus hadapi itu. Jadi kayak, ya gue realistis. Gue udah berakhir hubungannya sama lo dan gue pengen berubah. Kayak gitu. Banyak mereka nih orangnya yang egonya besar ya. Mereka lebih ngikutin egonya mereka. Jadi mereka orang-orang yang memang realistis, gengsian, pengen tahu kabar kamu tapi nggak pengen hubungin kamu duluan. Nah, kayak gitu ya. Kamu tuh sebenarnya seseorang partner yang mereka ngerasa kamu good partner. Ada kecocokan di antara kalian. Mereka ngerasa ada sebuah koneksi yang beda. Nggak seperti koneksi-koneksi dia dengan orang lain. Ada sesuatu yang beda di antara kalian. Beda tuh maksudnya bukan kamu beda sama dia, tapi ada sesuatu yang beda yang dia rasakan. Padahal sama orang lain nggak kayak gitu rasanya. Koneksi, sebuah koneksi. Kayak nggak bisa jauh, nggak bisa lepas gitu. Susah lupa juga. Ngerasa deket terus sama kamu walaupun udah berjauhan, udah gak ada kabar atau sama-sama ngilang, tapi ngerasa deket terus. Kayak kamu tuh masih membayang-bayangi dia, padahal dia juga mungkin pengen jauh dari kamu, tapi ya masih terbayang-bayang. Sebenarnya kamu tuh seorang partner yang pantas dijadikan pasangan sehidup semati. Aduh, ini kayak bullshit ya. Pasangan sehidup semati tapi malah dia yang mutusin. Dia yang ghosting, dia yang ninggalin gitu ya. Ada sebuah kekhawatiran. Dia khawatir terhadap sesuatu. Ada yang ngerasa insecure sama kamu. Ada yang ngerasa kamu baik dalam aspek apa. Misalnya kamu terlahir besar dari keluarga yang baik-baik aja, dia dari keluarga broken home misalnya. Kamu pendidikannya bagus, kamu mapan, tapi dia biasa-biasa aja. Nah, ada orang-orang yang khawatir kayak gitu.
Mungkin menurut kamu biasa aja, enggak biasa aja menurut seseorang. Ada orang-orang yang memang bisa se-insecure itu, ya. Ya dia sadar sama hal-hal yang bikin dia cemas itu, ya. Ya ingin dia sampaikan dari intuisinya untuk kamu. Ada orang-orang yang memang pengen bilang terima kasih, kayak kamu bisa mengarahkan dia, bisa mengarahkan hidupnya dia jadi lebih baik, dia kayak jadi lebih terarah lah gitu ya, tercerahkan lah karena kamu juga melengkapi hidup seseorang loh, melengkapi hidup seseorang karena kamu energinya mungkin positif ya. Jadi banyak orang-orang yang ngerasa damai deket sama kamu ya. Dia pengen bisa damai. Mereka ngerasa beruntung juga, happy lah pokoknya. Ada kebahagiaan yang mereka rasain pas sama kamu. Mereka jadi sadar apa sih kekurangan mereka nih gitu. Nah dari situ mereka berubah. Dia sadar, oh gue minus di ini, kurang di ini, oke gue berubah. Nah itu kan mereka jadi berubah nih, lebih baik karena kamu gitu ya. Sadar nggak sadar kamu bisa merubah hidup seseorang. Banyak yang bilang kayak terima kasih atas ketulusan kamu, terima kasih atas kejujuran kamu, terima kasih kamu sudah menjaga komitmen sama kamu sama dia, berhubungan in relationship. Kamu seseorang yang memang jujur. Dan ada orang-orang yang bilang kalau gak gampang cari orang yang jujur kayak kamu. Kamu orangnya penuh tanggung jawab. Kau bisa bertanggung jawab. Misalnya kamu punya hubungan sama seseorang, tapi kamu bisa bertanggung jawab sama hubungan. Kamu perhatian, taking care, peduli, mau ngejagain, mau ngurusin seseorang. Kamu juga orangnya gak egois. Ya. Yang ingin disampaikan intuisinya. Banyak orang-orang sebenarnya tuh kayak pengen memperjuangkan kamu. Kayak kamu tuh memang seseorang yang pantas diperjuangkan. Tapi nggak tahu ya keadaan hubungan kalian gimana. Tapi di dalam hatinya banyak mereka yang bilang kalau mereka tuh pengen memperjuangkan kamu sebenarnya. Dan mereka ngerasa lebih secure kalau deket sama kamu. Kayak kamu membuat seseorang tuh ngerasa aman, tenang, nyaman deket kamu. Banyak orang yang pengen fight sebenarnya buat kamu. Banyak orang yang ngerasa berharga dan penting. Ya mungkin kamu peduli ya, care. Banyak orang-orang yang ngerasa jadi kayak dipentingin banget sama kamu, menjadi seseorang yang penting. Kayak gue ngerasa dipentingin banget nih sama dia, gue ngerasa kayak dispesialin banget sama dia karena kamu peduli gitu sama dia. Ya mungkin mereka bakalan terima kasih juga karena itu ya, karena kamu benar-benar perhatian. Ada orang-orang yang baru kamu kenal nih, kayak mereka pengen menyampaikan sesuatu sama kamu. Ada yang jatuh cinta sama kamu di pandangan pertama. Karena kamu orangnya nice, kalem, pintar, cerdas kayaknya. Tapi banyak juga orang-orang yang memang udah terpisah jarak sama kamu. Ada orang-orang yang udah gak tahu kabarnya kamu gimana nih. Orang-orang ini yang ingin menyampaikan sesuatu ke kamu. Ada orang-orang baru, ada orang-orang yang memang udah berjarak sama kamu. Kayak kamu atau dia yang udah menarik diri ya. Yang ingin disampaikan intuisinya untuk kamu. Ada orang-orang yang pengen berterima kasih karena kamu udah bantu dia menjadi seseorang yang sukses, berhasil. Ada orang-orang yang achieve sesuatu karena kamu. Kamu sadar atau nggak sadar, ya kamu udah bantu orang lain di sini.
Banyak orang-orang yang susah ya kayaknya, susah lepas pandangannya dari kamu. Banyak yang terbayang-bayang aja gitu, kayak masih inget-inget, spontan, sekilas, keingetan kamu tiba-tiba. Nah itu kan jatuhnya terbayang-bayang kan. Ada yang mimpiin juga, yang ingin disampaikan dari intuisinya untuk kamu. Aku ngerasa banyak orang-orang yang berubah nih karena kamu. Ini kartunya mirip sih. Sebenarnya bisa dibilang mirip atau enggak kartunya sama yang sebelumnya, tapi entah gimana aku pengen bilang kayak gitu. Banyak banget orang yang berubah nih karena kamu loh. Kamu energinya positif mungkin ya, atau kayak kamu memberikan inspirasi mungkin buat seseorang. Ada orang-orang yang pengen komunikasi sama kamu, pengen berkabar lagi, bisa seseorang yang memang udah gak komunikasi pengen berkabar lagi mungkin sama kamu. Ada orang-orang yang senang banget sama kamu dan dia baper sama kamu, falling in love, jatuh cinta. Ada hal-hal yang bikin mereka suka, tertarik dan jatuh cinta sama kamu. Ada juga orang yang pengen bilang kalau kan mereka punya perasaan sama kamu, mereka bingung, mereka kewalahan sendiri, mereka nggak bisa handle perasaannya, karena ada juga orang-orang yang nggak menyampaikan perasaannya ke kamu. Gimana caranya? Jadi mereka cuma bisa kepoin kamu aja, stalking kamu aja, ya, nggak bisa lepas gitu loh, nggak bisa nggak kepoin kamu, nggak bisa nggak stalking kamu. Kamu tuh ibaratnya seseorang yang ingin dimiliki tapi susah buat dimiliki. Mungkin orang-orang yang memang punya hubungan sama kamu tapi keadaan gak memungkinkan buat memiliki kamu gitu. Jadi kayak kamu tuh seseorang yang pengen digapai tapi susah buat diraih, buat dimiliki. Akhirnya jadinya cuma kayak ya bermimpi aja buat dapetin kamu, bermimpi aja bisa hidup sama kamu, bermimpi aja buat bisa memiliki kamu. Ada orang-orang yang bilang kayak, kamu tuh sibuk banget ya, kamu masih inget gak sih sama aku? Kamu tuh sibuk banget ya, kamu apa kabarnya? Kamu tuh sibuk banget ya, kamu jaga kesehatan ya. Kayak gitu ya. Kamu tuh sibuk banget ya, kalau kamu ada waktu luang, kalau sempet hubungin aku ya. Cie. Aduh, aku moodnya langsung swing ya. Tadi baper tiba-tiba jadi kayak happy. Nggak tahu lah, ini macam-macam nih orang ngomongnya ya. Tapi ada juga yang ngerasa kalau kamu udah menutup diri, kalau kamu kayak udah membatasi diri dari dia. Ada juga orang-orang yang bingung sama sikapnya kamu. Nggak tahu bingungnya kenapa, pokoknya bingung aja sama sikap kamu dan bingung buat menghadapi sikapnya kamu. Harus gimana ya, kok kamu kayak gini, terus aku harus gimana? Nah, bingung juga mereka ya. Tapi ada juga orang-orang yang mau say thank you karena kamu udah membuat hidup mereka tuh lebih berwarna lagi, membuat hidup mereka lebih hidup. Ya tadinya mungkin monoton ya hidupnya ya, biasa aja, tapi pas ada kamu berubah, lebih seru, lebih berwarna ya. Ada orang-orang yang pengen bilang kalau kamu kenapa menjauh sih? Kamu kenapa pergi sih? Kamu kenapa meninggalkan aku sendirian sih? Nah lo, di ghosting apa enggak? Banyak orang-orang yang ditinggalin sama kamu. Nah mereka nih yang masih suka terbayang-bayang tentang kamu. Ada yang kayak nungguin kamu loh. Mereka nungguin kamu hubungin mereka, ada. Mereka nungguin kalian komunikasi lagi, ada. Mereka nungguin kenapa kamu diemin mereka. Nah, yang nungguin ini yang kepikiran sama kamu. Ada yang sampai galau banget. Sampai galau banget. Galau karena kamu gitu. Padahal kamunya juga galau kayaknya. Yang ingin disampaikan intuisinya untuk kamu. Aku kangen loh.
Aduh, ini puitis banget ya. Saya cuma ngomong aku kangen, tapi aku ngerasanya dari hati banget gitu loh. Dramatis banget. Padahal cuma ngomong aku kangen loh, tapi berasa itu memang benar-benar dari hatinya mereka. Aku kangen loh. Kamu tuh membawa pencerahan tau buat hidup seseorang. Iya, ibarat lampu. Ini kan misalnya lagi mati lampu, gelap. Tapi kamu tuh lampu. Kamu kasih cahaya. Kamu sadar atau nggak sadar ya, sengaja atau nggak sengaja, banyak orang yang tercerahkan karena kamu. Kamu kenapa misterius banget sih? Nah, siapa tuh yang ngomong kayak gitu? Kamu kenapa ngilang sih? Nah, kamu kenapa susah dihubungin sih? Kamu kenapa nggak update sosial media sih? Ya, ada orang-orang yang kepo banget. Kamu kenapa nggak update? Kenapa nggak expose hidup kamu? Kan aku kepo. Terus ada yang pengen bilang kalau kamu tuh masih jadi orang yang nomor 1 loh di hati aku. Kalau kamu tuh masih jadi satu-satunya loh, satu-satunya yang penting buat aku. Kalau kamu tuh masih jadi seseorang yang pengen aku miliki loh. Nggak ada orang lain selain kamu deh, pokoknya kamu satu-satunya, the only one, nomor 1. Aduh ya, ini siapa yang ngomong sih? Dan ada orang-orang yang bingung karena kamu, stres karena kamu juga ada. Ya nggak tahu lah kenapa ya, mungkin hubungan kalian. Jadi banyak yang stres juga nih karena kamu. Aku stres deh sama hubungan ini gitu. Bukan kamunya yang bikin stres, tapi ya mereka stres karena kamu gitu. Bukan kamu penyebabnya, tapi ya kamu yang men-trigger seseorang jadi stres. Cuek. Kamu ada yang cuek ke seseorang. Mereka pengen bilang kalau kamu kenapa cuek banget ya? Kamu kenapa sih asik sama hidup kamu sendiri gitu? Kok kamu cuek sama aku? Kok kamu nggak peduli? Aku pengen deh kayak kamu hubungin aku atau kasih kabar ke aku gitu. Kamu kenapa sibuk sama diri kamu sendiri sih? Udah nggak peduli lagi emangnya? Nah lo ya. Kamu kenapa sih nggak hubungin aku? Apa kamu nggak ngerasa kesepian? Atau kamu nggak kangen kayak aku yang kangen di sini ke kamu? Aduh ya. Yang ingin disampaikan dari intuisinya untuk kamu. Ada orang-orang yang pengen ketemu sama kamu. Bisa nggak sih kita bertemu? Bisa nggak sih kita dekat lagi? Kayak dulu. Nah, ada tuh orang-orang yang kayak dulunya tuh mungkin sedekat itu sama kamu ya. Ada juga orang-orang yang kayak, kamu apa kabarnya sih? Kamu kok cuek banget? Kamu udah punya pacar baru ya? Gitu. Kok kamu pacaran mulu sih? Kamu udah lupa sama aku ya? Gitu. Kamu sibuk sama pacar kamu terus sih? Kamu cuekin aku terus loh. Ini cinta segitiga apa gimana sih? Ada seseorang yang ngerasa dicuekin, tapi dia ngerasa kamu udah punya pasangan. Nah, ini sih third party kayaknya ya. Ada orang yang ngerasa dicuekin banget sama kamu nih, ya kamu cuek banget gitu. Kamu udah gak sayang sama aku, udah gak cinta sama aku, gak kangen sama aku. Aduh ya. Ada orang yang bilang gini kayak, kenapa sih komunikasi kita kok kayaknya gak jelas banget deh? Kenapa kamu di chat hari ini kok gak bales-bales? Kenapa kamu ngeblok aku? Nah, ada orang-orang yang pengen bilang kayak gitu. Kenapa kamu ngeblok aku? Kenapa kita jadi beda gini sih? Ya, kenapa kita jadi gak komunikasi? Kenapa kita saling ngeblok? Kenapa kamu benci sama aku? Kenapa kamu belum bisa maafin aku? Nah, ada orang-orang yang ngomong kayak gini loh. Kalian deskripsiin aja deh orangnya tuh siapa ya? Gak tahu kenapa jadi cerita readingnya begini ya. Biasanya aku suka bawain kata ganti orang pertama ya gitu ya, tapi kenapa aku bawainnya sekarang pengennya kayak gini? Karena aku ngerasa ini tuh kayak lebih dari satu orang yang pengen ngomong ke kamu sebenarnya.
bukan cuma dia, seseorang yang lagi kamu pikirin atau lagi kamu kangenin, tapi ada orang lain yang kayak pengen ngomong juga nih ke kamu nih, gitu. Aku menangkap energi-energi itu juga, bukan cuma satu orang kayaknya yang pengen menyampaikan sesuatu dari intuisinya ke kamu, ya. Mungkin kamu juga menarik energi beberapa orang. Jangan-jangan, ya, bukan cuma satu orang. Kalian suka kayak gitu soalnya. Di hati sama di mulut tuh beda ya. Bilang I love you-nya ke siapa, di hatinya ada siapa. Jangan kayak gitu. Ada orang yang bilang gak bisa lepas dari kamu. Aku tuh diapain sih sama kamu kok sampai gak bisa lepas dari kamu? Ayo diapain? Oh, pelet aku ya? Kenapa aku jadi bucin banget sama kamu? Padahal kita udah jauhan, padahal kita udah selesai nih hubungannya. Ada juga yang bilang, maaf ya, aku harus ngejauh dari kamu. Maaf kalau kita harus selesai hubungannya. Karena aku beban banget buat jalanin hubungan ini. Karena ini tuh berat banget buat aku. Karena ada family issue, jadinya aku harus ninggalin kamu. Aku jadi ragu sama kamu. Padahal aku tuh masih pengen banget deket, kita bisa sama-sama support. Ya, kayak gitu. Ada seseorang yang kesepian. Dia pengen bilang kalau aku tuh kesepian loh. Gak ada kamu di samping aku. Nah, tapi mereka tuh gengsi buat ngomong kayak gitu. Gak mungkin ngomong kayak gitu. Karena banyak nih energi orang-orang yang gengsi. Aku nariknya nih, nangkepnya ya. Ada orang yang pengen bilang kalau aku gak bisa lanjut hubungan sama kamu karena halangannya begitu besar, terlalu besar. Aku ngerasa gak sanggup buat hadapi halangannya. Aku takut terima resiko ke depannya. Makanya aku memilih lebih baik mundur. Ada juga orang yang pengen bilang minta maaf. Aku minta maaf ya karena aku udah nyuekin kamu. Aku minta maaf karena aku terkesan udah gak peduli sama kamu. Padahal aku cuma pura-pura cuek aja loh. Mungkin dia punya alasan tersendiri ya, kenapa dia cuek. Kenapa dia cuek sama kamu, no respon ke kamu. Ada orang-orang yang rasa berat sih kayaknya jalanin hubungan sama kamu. Apalagi kalau kamu posesif. Banyak orang-orang yang rasa terbebani dan berat karena kamu posesif, clingy ya mungkin ya, apa gimana? Ya pokoknya adalah orang-orang yang ngerasa beban karena kamu posesif. Tapi sebenarnya sedikit sih dari kalian yang posesif, aku rasa. Nih ada seseorang yang bilang kayak, aku tuh harus pergi. Aku gak bisa stay sama kamu terus. Kalau aku stay sama kamu, nanti kamu bakalan bertanya tentang kejelasan hubungan kita. Padahal aku aja gak bisa kasih kejelasan. Padahal aku aja gak bisa kasih kepastian. Makanya aku memilih buat pergi dari kamu. Tapi terlihat kamu gak bisa lupain aku. Nah, gimana tuh ya? Aku sebenarnya masih ada feeling, masih ada perasaan kamu. Tapi aku mengabaikan perasaan aku. Karena aku terlalu mengikuti logika. Aku tidak mengikuti hati, tidak mengikuti perasaan yang aku rasakan. Ini orang-orang yang realistis kayaknya. Maskulin yang pergi padahal masih ada perasaan. Terlalu takut, mereka nih terlalu takut buat terlalu takut buat menanggung resiko hubungan kalian. Pengecut ya mungkin ya, loser mungkin. Mereka terlalu pengecut buat menanggung resiko ya. Kalau kamu pikir aku bahagia, enggak. Aku tidak sebahagia itu setelah kepergian kamu. Aku tidak baik-baik saja. Ya, hari demi hari aku jalanin dengan aku menghibur diri aku sendiri. Aku ngerasa kesepian sebenarnya. Tapi aku gak mungkin hubungin kamu. Aku gak mungkin cari-cari kamu lagi. Aku gak mau ganggu kamu. Aku juga pengen kamu bahagia.
Aku nggak pengen merusak hidup kamu, aku nggak pengen nyakitin kamu lagi, kamu terluka. Aku nggak bisa. Aku tahu kamu masih sayang dan cinta sama aku. Tapi apalah artinya semua ini kalau kita nggak bisa bersama ke depannya. Kalau masih bertahan, ya ada aku malah makin menyakiti kamu. Itu yang aku takutkan. Tuh katanya tuh ya. Nggak tahu deh aku ngomong dari mana ya. Itu intuisi aku sih yang ngomong. Intuisi aku, ya aku mencoba masuk ke dalam intuisinya dia. Itu yang aku tarik ya. Bukan aku yang ngomong. Maksudnya aku di sini sebagai apa ya? Sebagai messenger, pembawa berita, pengantar pesan gitu ya. Pengirim pesan dari mereka yang pengen disampaikan ke kamu. Ini energinya kayak seseorang yang gak stabil. Awal-awal aku baper, terus aku agak-agak happy. Sekarang baper lagi nih. Ya kan, jadi kayak naik turun nih perasaannya dia. Kan dia bilang kan tadi ada yang gak baik-baik aja kan. Bener, mungkin memang gak baik-baik aja. Nah, di sini ada orang-orang yang ngerasa memang mereka tuh kayak ngerasa disalahin. Mereka ngerasa kayak semua orang menyalahkan mereka dalam hubungan ini. Misalnya, dia ninggalin kamu. Dan terus dia dibenci kan sama kamu, dibenci sama teman-teman kamu atau keluarga kamu. Karena semua orang bilang dia yang salah, dia yang ninggalin tiba-tiba, dia yang pergi gitu aja, dia yang menghilang, dia nggak kasih kejelasan. Nah, mereka ngerasa kayak dipojokin banget, disalah-salahin banget sama semua orang. Padahal menurut dia itu kebaikan, keputusan jalan yang terbaik untuk kalian berdua. Menurut dia gitu, ya kan. Tapi menurut kamu malah dia menyakiti, dengan kepergiannya dia itu udah menyakiti kamu. Gitu kan? Kamu bilang kan? Dan di sini ada orang-orang yang memang ngerasa kayak ada unfinished business sih sebenarnya sama kamu. Kayak ada sesuatu yang belum bener-bener selesai. Ya, kayak gantung. Adalah gantung tipis-tipis ya. Walaupun udah ngomong kita selesai ya, kita putus ya, tapi masih ada yang ngerasa kayak aduh, masih berbekas gitu ya, kayak belum bener-bener selesai. Siapa nih yang ngerasa belum selesai? Ya, mungkin masih ketarik-tarik energinya sama kamu. Ya, ada orang-orang yang masih ngerasa terikat dan masih ada unfinished business, sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Padahal udah ngomong nih, kita putus ya, kita selesai, kita udahan. Tapi jiwanya masih ngerasa belum gitu loh, dan kamunya juga mungkin masih cinta dan dia tahu itu, kamu masih ada feeling ke dia. Ada yang bilang kalau mereka nih capek, aku lelah, aku capek sama semuanya gitu. Makanya mungkin mereka pengen bilang kayak udahlah kita udahan aja deh, daripada capek ribut terus, kamu juga nggak happy sama aku, kamu juga marah-marah terus. Meskipun namun orang marah-marah kan pasti ada penyebabnya ya. Tapi mereka ngerasa ya udah, daripada kamu marah-marah terus nih kita udahan aja. Kamu nggak happy kan? Jadi buat apa dipertahanin gitu? Toh kayak aku tuh salah terus di mata kamu. Aku serba salah gitu. Harusnya kan hubungan kan bisa melengkapi, berbagi kebahagiaan ya, sharing happiness. Tapi kenapa jadi aku salah terus gitu? Ini aku pacar kamu atau aku adik kamu disalahin terus? Marah-marah ya, jadi dia yang marah-marah. Jadi aku yang ngerasa aku diomelin nih. Iya, pokoknya dia ngerasa capek lelah ya, capek lelah sama semuanya gitu ya. Dan dia juga ngerasa kasihan sama kamu. Kalau kamu marah-marah terus, dia ngerasa kamu gak happy. Kalau memang gak happy, ngapain dipertahankan? Ngapain tetap dijalanin? Kan itu jatuhnya jadi terlalu memaksakan. Nah, kata dia gitu sih. Ya ada mereka juga yang pengen bilang kalau udahlah kita nyerah aja lah, daripada kamu juga gak happy, daripada aku juga gak tahu harus gimana. Aku juga bingung. Ya, apa kita give up aja mendingan hubungannya.
nggak usah repot-repot effort lagi gitu loh. Dia tahu sih kamu sedih sebenarnya, dia tahu kamu yang suka nangis-nangis, kacau. Ada yang ngerasa kamu tuh hidupnya kacau sekarang karena hubungan kalian juga kacau. Bingung, dia tuh bingung harus gimana gitu. Dia tahu kamu sedih tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Harus gimana sih? Ini banyak banget kalian yang berhubungan sama orang nggak jelas, ya. Jadi ya kalian apa ya, berlapang dada aja gitu kalau ikutan jadi nggak jelas. Cinta, mereka tuh cinta sama kamu. 70-80% mereka aku bisa bilang mereka cinta sama kamu. Tapi mereka bukan tipe seseorang yang bisa ngasih kejelasan. Bukan tipe orang-orang yang bisa ngasih kepastian. Kalau mau ditelusuri alasannya banyak mungkin kenapa mereka nggak bisa kasih kepastian. Misal, mereka ngerasa nggak cocok. Makin lama makin ngerasa nggak cocok sama karakter kamu ya. Makin lama ngerasa kayak ribut terus gitu misalnya. Ada aja yang jadi konflik. Makin lama ngerasa kayak jadi apa ya, kayak ini kok kayak nggak cocok, konflik terus gitu ya. Malah jadi makin takut jalanin hubungannya gitu. Nanti kalau misalnya jadi menikah gimana nih kalau konflik terus. Nah, banyaklah alasan-alasan yang kita bisa bilang jadi mereka susah buat ngasih kepastian ke kamu. Mereka tahu kamu sedih, tapi mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Kalau dibilang cinta atau enggak ya cinta dong, ya kan? Nggak mungkin nggak cinta, ya kan? Mereka sedih juga kok sebenarnya. Tapi bodohnya mereka nggak bisa lakuin apa-apa. Ya sorry tuh saya kalau aku bilang mereka bodoh. Karena mereka aja nggak tahu apa yang mereka mau gitu loh. Mereka aja sadar mereka tuh nggak jelas. Ya, jadi mereka juga pengen bilang minta maaf kalau mereka nggak jelas. Yang ingin disampaikan intuisinya untukmu. Tuh kan, di sini tuh kelihatan kalau ini memang orang-orang yang gak jelas. Banyak mereka tuh yang ngebiarin kamu pergi. Dengar gak sih? Kalian nyimak kan ya kata-kata yang barusan banget aku bilang. Kan mereka gak jelas. Jadi mereka kayak pengen udahlah kita selesai aja, udahan aja. Karena mereka ngeliat kamu sedih dan kalian ribut terus. Jadi mereka ngerasa kayak udahlah udahan aja. Mereka berpikir kayak lebih baik mereka pergi aja. Nah, dia pengen bilang kalau kamu tuh nggak tahu gimana sulitnya dia ngebiarin kamu pergi. You don't know how hard it was to let you go, katanya tuh. Sulit sebenarnya ngebiarin kamu pergi, tapi kan ya itu pilihan, itu keputusan mereka. Karena mereka ngerasa kayak kamu nggak happy kalau kamu tuh sama mereka. Karena mereka tuh nggak bisa kasih kepastian. Banyak kalian yang malah meminta kepastian. Bener gak? Entah kalian memang di usia-usia yang memang meminta kepastian sebuah hubungan, atau memang kalian yang ngerasa hubungannya udah lama nih, lo pasti gak sih? Lo bisa kasih kepastian gak sih sama gue? Mereka tuh tahu dan sadar banget kalian meminta kepastian. Secara langsung atau enggak langsung, kalian ngomong atau enggak ngomong, mereka tahu. Mereka kalian menunggu kepastian dari mereka. Nah, makanya mereka kayak ngambil suatu keputusan, pergi aja deh sebelum ditanya sebuah kepastian, sebelum makin jauh hubungannya, sebelum makin menyakiti kamu gitu. Dan mereka sadar mereka ngelakuin kesalahan. Mereka salah, mereka udah nyakitin kamu juga. Keputusan mereka mungkin bikin kamu sedih. It was my fault, but I blame you. Jadi mereka sadar mereka salah. Tapi banyak mereka yang malah menyalahkan kamu gitu loh. Jadi kayak mereka sadar udah nyakitin kamu, tapi mereka juga ada bilang kayak kita ribut terus deh, aku salahmu di mata kamu, kamu jadi marah-marah terus. Nah, mereka nyalain kamu jadinya, ya kan? Padahal mungkin penyebabnya juga mereka tahu. Cuma ya namanya manusia, ya kan? Jadi saling menyalahkan. Di sini ya banyak mereka tuh yang nunggu tanda-tanda dari kamu. Entah kalian komunikasi atau enggak, atau diem-diem ya, atau diem-dieman. Tapi ada yang bilang kayak mereka tuh bakal nunggu lah tanda dari kamu. Misalnya gini, kalian nggak komunikasi, ya udah mereka bakalan hatinya nih bakalan bilang kayak
Kalau kamu kontak aku ya udah, aku juga bakal merespon. Contoh, kalau kamu diamin aku ya udah, berarti kamu memang udah nggak mau nih komunikasi sama aku. Ya udah, nah tanda-tanda itulah yang mereka lihat dari kamu. Kalau kamu nggak kontak ya udah, mungkin mereka pikir itu tanda dari kamu kalau kamu udah nggak mau komunikasi sama dia. Ya gitulah ya. Jadi kayak mereka lihat tanda-tanda dari kamu tanpa mereka harus kontak kamu. Ngerti ya? Paham sampai sini ya? Dan dia sadar banget apa yang udah dia lakuin ke kamu. Dia tahu apa yang udah dia lakuin selama ini ke kamu. Sebenarnya ya dengan apa ya? Dengan kesadaran, bukan mereka kayak, aduh maaf ya nggak sengaja aku ngelakuin ini ke kamu. Enggak, mereka sadar banget atas keputusannya, atas apa yang udah dia lakuin ke kamu. Tuh kan? Tadi aku udah bilang kalau mereka tuh cinta, kamu jangan meragukan mereka. Di sini ada kan I love you. Mereka cinta. Tadi aku udah bilang ya. Intuisi aku udah ngomong ya sampai berbusa tadi. Ini baru keluar kartunya ya kan. Please guys, semua kartu yang keluar dari sini tuh bener-bener on the spot. Jadi aku keluarin, aku baru lihat, aku baca gitu. Bukan aku yang udah tahu nih kartunya apa terus aku ngomong dari tadi gitu loh. Bukan yang kayak aku udah tahu nih semua kartunya apa terus aku jadi tahu jalan ceritanya. Enggak, bener-bener aku tampilin di sini baru aku lihat first time. Oh, ini kartunya apa? Baru intuisi aku ngomong. Aku nggak bener-bener tahu kartu apa yang bakal keluar setelah ini gitu. Yang aku bilang tadi dia cinta tuh cinta. Di sini ada I love you. Dia cinta sama kamu. Jadi kamu jangan meragukan kalau dia cinta atau enggak. Kenapa sih dia tuh nyakitin aku banget, bikin aku sedih terus? Apa dia nggak cinta? Dia cinta. Kalian tuh berhubungan sama jiwa-jiwa maskulin yang pakai logika, tau nggak? Jiwa-jiwa maskulin yang realistis. Kadang kita selalu bilang kenapa dia kayak gini ngelakuin ini itu bikin kamu sedih, sakit hati. Ya karena mereka bertindak secara logika, mereka pakai pikiran bukan perasaan. Mereka harus ngikutin logikanya. Nah itulah yang mereka lakukan ke kamu, bukan pakai perasaan. Kalau cewek kan feminin ya, kebanyakan cewek ngikutin perasaan. Cinta ya udah bucin aja cinta. Padahal tahu nih nggak bisa bareng-bareng. Padahal tahu nih beda keyakinan. Padahal tahu nih nggak disetujuin keluarga. Tapi ngikutin perasaan aja. Nah kalau maskulin beda. Mereka bertindak sesuai logika pemikirannya mereka. Tuh kan? Banyak mereka yang kayak ngediemin kamu atau pergi atau nggak jelas. Di sini mereka pengen bilang I couldn't let you get close to me. Dia nggak bisa ngebiarin kamu deket ke dia. Kayak dia nggak bisa lah kayak kalian tetap deket gitu. Nggak tahu nih karena apa. Tapi ada juga yang bilang kayak gitu karena orang ketiga ya. Karena hubungan third party gitu. Jadi dia nggak bisa ngebiarin kamu tetap deket ke dia karena dia mungkin udah punya pasangan. Seperti itu ya. Tapi nggak semuanya third party ya. Nah, we need to let each other go. Kita perlu ngebiarin satu sama lain pergi. Nah, itu keputusannya dia mungkin kayak gitu. Dia pengen kalian sama-sama, udahlah let go aja hubungan ini. Kayaknya memang gak bisa dipertahankan. Memang gak bisa untuk tetap stay. Ya, aduh sedih lagi deh nih aku nih. I wish things could be different. Ya, dia tuh sebenarnya masih ada berharap. Ya, berharap apa yang terjadi itu beda lah kayak sekarang. Misalnya, sekarang kalian diam-diaman. Ya berharap nanti ke depannya ada sebuah mukjizat atau keajaiban. Ya akhirnya kalian bisa bareng-bareng gitu. Ya nggak tahu lah keadaannya gimana. Tapi mereka ada wish kayak gitu. Nah, we both know I'm not the one for you. Nggak tahu nih kan ada energi third party kan. Aku bilang juga di akhir-akhir ini aku ngerasa energi third party-nya strong, makanya dia pengen bilang kalau ya kita tuh sama-sama tahu ya berdua kalau dia tuh bukan satu-satunya buat kamu. Mungkin kamu udah punya pasangan, mungkin kamu dekat sama siapa atau apa. Pokoknya dia ngerasa salah satu di antara kalian tuh nggak single, kayak dia tuh bukan satu-satunya buat seseorang yang lain gitu. Nah di sini I'm not available. Kenapa? Dia udah punya pasangan. Atau memang dia udah nggak ada buat kamu terus, atau dia nggak bisa kayak dulu selalu ada buat kamu. Kalau misalnya kamu selesai atau putus atau ya kalian hubungannya udahan, ya dia sadar dia udah nggak bisa lagi ada terus-terusan buat kamu. I'm not available. Mungkin ada juga seseorang yang memang udah punya pasangan saat ini, punya pasangan baru atau apa, dia pengen bilang kalau dia udah nggak bisa selalu available buat kamu.
I want to feel that way again. Nah, apa nih? Kayak aku yang jadi sebel. Mereka yang kayak, aku ngerasa mereka ya, yang memutuskan buat pergi atau ngejauh dari kamu. Tapi di hati kecilnya mereka pengen bilang, gue tuh pengen banget loh, kayak dulu lagi sama lo. Ya, ada happy, ada senang. Kayak mereka pengen banget ngerasain kayak dulu lagi sama kamu. Nah, apa tuh ya? Feeling apa yang kayak mereka tuh pengen kayak dulu lagi? Nah, bingung. Tanya aja sendiri ya, feeling apa? Nah, di sini kayak dia ngerasa kamu tuh apa ya, kayak lebih dekat ke dia daripada orang yang lain. Mungkin dia ngerasa kok bisa sedekat itu sama kamu, padahal dia sama orang lain gak sedekat itu. Ya dia sadar kamu tuh bener-bener orang yang paling dekat sama dia dibandingin yang lain, dibandingin orang lain, dibandingin mantan-mantan dia yang lain. Nah, di sini I hate who I really am from you. Jadi kayak dia menyembunyikan apa yang dia rasain sesungguhnya ke kamu. Dia menyembunyikan siapa dia sebenarnya, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirin. Contoh, dia masih sayang sama kamu, tapi dia menyembunyikan perasaannya itu dari kamu. Kenapa? Karena dia sadar kalian gak bisa bersama. Ya kan? Ngapain dia tunjukin perasaannya ke kamu? Yang ada malah kamu makin berharap ke dia. Yang ada kamu malah susah lupa sama dia. Makanya dia menyembunyikan itu dari kamu. Ya, itu pilihan dia. Menurut dia itu mungkin ya kebaikan buat kalian berdua. Ya. Nah, di sini ada mereka ya yang menyibukkan diri supaya bisa lupain kamu. Tuh, kalau kamu mau nanya mereka udah lupa atau belum sama kamu, belum. Ini mereka berusaha, ya. Kayak mereka menyibukkan diri di pekerjaannya mereka. Mereka bikin diri mereka sibuk supaya mereka bisa lupain kamu. To forget you, ya. To forget you. Kan tiba-tiba aku ketawa lagi, ngakak. Tadi sedih, tadi baper, tiba-tiba berubah lagi. Ini moodnya mungkin mood mereka kali ya, yang gak stabil perasaannya. Ya kadang-kadang masih pengen deket sama kamu, tapi kadang-kadang sedih juga, baper. Ya gitulah, mixed feeling mungkin juga mereka. Ya, oke, itu aja. Aku ngerasa cukup. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Ya, ini zodiak mereka yang menyampaikan pesan dari intuisinya untuk kamu. Ada Sagittarius, Scorpio, Taurus, Capricorn, Aquarius, Leo, Virgo, Libra. Inisial huruf mereka ya yang ingin menyampaikan pesan ke kamu. Ada V, M, Y, S, B, Q, F, W, T, L, R, U, dan K. Oke, itu aja guys. Thank you for watching. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalian tahu apa yang dia rasain dan pengen dia sampaikan. Terutama buat kalian yang nggak komunikasi dan bingung dia tuh kenapa, nggak jelas ya. Oke, itu aja. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.